Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman? Apakah suara saya terdengar cukup baik? Alhamdulillah jelas. Lanjutkan. Alhamdulillah. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bisa memberikan opini-opini kita di tengah masyarakat tentang hal-hal yang patut kita sampaikan opini kita karena ini penting agar bisa dipahami oleh masyarakat kaum muslimin terutama wabil khusus dan juga umat manusia pada umumnya. Oke, Alhamdulillah kembali bersama kami dalam opini liar pilar di mana masih bersama saya Kang Abdul dan juga rekan-rekan saya ada Kang Dedi Wahyudi. Apa kabar Kang Dedi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Juga ada rekan saya yang sangat jos luar biasa yaitu Kang Majid. Apa kabar Kang Majid? Sehat? Kang Majid, apa kabar? Tes dulu soundnya aman. Kang Majid. Oke, pada kesempatan malam hari ini, pada kesempatan di video ini kita akan memberikan reaksi, ya, opini kita terhadap reaksi suatu video, suatu sebuah kejadian yang luar biasa, di mana insya Allah kami akan memberikan opini kami berdasarkan perspektif kami dan juga perspektif Islam tentu saja. Nah, insya Allah kita akan menyaksikan dulu tayangannya seperti apa cuplikan dari video yang akan kita reaksi. Silakan Kang Dedi. Ya, jadi kita akan mereview beberapa berita terakhir. Dan ternyata itu nggak bulan-bulan ini saja. Ada banyak sekali berita yang serupa dari tahun-tahun yang lalu. Ya, nah ini Hmm, saya contohkan ya. Ini dari YouTube-nya. Saya cek di sini banyak sekali beritanya tentang pencabulan orang tua nih miris sekali ya orang tua terhadap anak. Ini ada bapak cabuli anak kandung lantaran istri tidak mau melayani. Waduh, bejat aduh, seorang ayah dikeroyok masa karena cabuli anak kandungnya. Bapak tega perkosa tiga oh, anak kandungnya. Astagfirullahaladzim. Ayah di Tangsel perkosa anak sendiri 18 kali. Aduh, ini setan semua ini. Ayah cabul anak. Nah, ini miris sekali. Dan itu bukan cuma dari bapak. Ternyata ada ibu juga yang baru-baru ini. Ya, tangis ibu yang astagfirullahaladzim. anaknya diperkosa ayah kandung divonis bebas. Wah, ini gimana ini? Ya, seorang ayah tega cabuli anak kandung selama 10 tahun di Tangerang. Nah, ini yang Astagfirullah. aneh lagi, yang satu bulan, beberapa bulan terakhir 1 bulan yang lalu lah. Tampang lesu ibu muda yang cabuli anak sendiri. Coba, ibu-ibu coba cabuli anaknya sendiri. Ya, serahkan di polisi. Astagfirullah. Setelah videonya kemarin itu viral, ya. Mm-mm. Dan berita-berita serupa itu banyak banget. Intinya ya seorang ayah atau seorang kepala keluarga atau bahkan seorang ibu tidak bisa apa namanya melindungi anaknya, ya, melindungi anaknya. Mm-mm. Bahkan malah malah di ini. Coba kita lihat satu saja ini ya beritanya. Ya beritanya ini 1 bulan yang lalu nih. 1 bulan yang lalu ini viral juga di Indonesia nih sempat viral. Tiga ingat juga MTK sama.
Nauzubillah min dzalik. Nah, itu ya diskusi kita malam hari ini mungkin temanya adalah tentang bagaimana nih orang tua bukannya bisa menjaga anaknya, tapi malah ya dia itu menjadi predator bagi anaknya yang tidak bisa menjaga anak. Astagfirullahaladzim. Naudzubillah summa Oke, naudzubillah. iya, ya kita telah menyaksikan tadi tayangan video dan juga beberapa berita yang sangat memiris hati sekali bagaimana seorang ayah dia mencabuli anaknya, seorang ibu juga dia mencabuli anaknya dan itu terjadi bukan sekali dua kali ya dan itu terjadi berulang kali dan bahkan tidak hanya di satu tempat, di beberapa tempat yang lain juga sama. Dan tentu saja hal yang seperti ini biasanya seperti fenomena gunung es ya, yang terlihat hanya di permukaannya aja tuh sedikit, yang di bawahnya kita nggak tahu kalau alam. Semoga itu tidak terjadi ya, mudah-mudahan. Oke teman-teman, kita tentu harus memberikan opini kita seperti apa berkaitan tentang hal ini agar kita dan juga teman-teman yang menonton video ini dapat insight, dapat manfaat atas diskusi kita pada kesempatan ini. Dari Kang Majid dulu. Ya, Kang Iya, Majid, iya. nih Kang, setelah antum membaca artikel tadi, menyimak video tadi, pertama bagaimana perasaan Kang Majid? Gimana perasaan antum? Eh, Perasaannya sangat pedih sekali ya. Karena apa? Karena seharusnya anak itu ya dilindungi gitu. Dilindungi, bukan malah disakiti ya orang dalam sendiri gitu. Jadi eh untuk anak sekarang ini orang-orang tuh berlomba-lomba untuk memasukkan ke pesantren, untuk memasukkan yang sekolah agama gitu untuk anaknya tuh terhindar dari itu ya. Nah ini sangat miris sekali ya seorang ibu atau bapak atau keluarga sendiri malah menjadi musuh atau kejahatan bagi anak-anaknya gitu. Jadi sangat disayangkan sekali gitu ya. Karena apa? Karena anak itu kan merasa aman, ya kan, ketika di dekat ibu dan bapaknya seharusnya gitu. Berarti kan anak tersebut memiliki apa ya? Kalau sudah terjadi kayak gitu tuh, dia akan sampai besar itu akan mengingat gitu. Psikologis dia itu terganggu kayak gitu kan. Ya, Betul. jadi seperti Oke, iya, iya, iya. Ya, terima kasih Kang Majid atas opini pertamanya ya. Kang Dedi, Kang, selain tentu kita sedih dan miris ya Kang Dedi ya, tentu. Namun ya. kira-kira ya Kang ya,
faktornya kira-kira kenapa gitu ya? Kok bisa gitu loh? Saya pikir ini sangat aneh sekali gitu. Rasa-rasanya binatang aja nggak segitunya. Kok ada loh manusia yang seperti ini gitu loh. Ini kira-kira faktornya ini apa kira-kira nih Kang Deddy kan? Apa ini Kang Deddy? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi di berita itu, ya sekilas kita mendengarkan bersama-sama bahwa faktor yang utama bagaimana seorang tua atau seorang ibu tadi melakukan ya pencabulan atau pelecehan terhadap anaknya sendiri, anak kandungnya. Itu adalah faktor ekonomi. Ekonomi, Hmm, ya, faktor uang, diiming-iming uang sekian, kemudian ternyata seorang ibu ya kemudian hilang akal sehatnya, naluri keibuannya hilang karena faktor uang itulah dia kemudian menjadi eh, berubah gitu, berubah menjadi monster jahat yang membahayakan anaknya sendiri. Itu faktor utama yang saya lihat di berita. Kemudian kalau di pencabulan-pencabulan yang lain itu memang faktornya sangat banyak kan. Di antara faktor ekonomi, faktor ketidakharmonisan keluarga juga itu mempengaruhi Kang. Jadi antara suami istri itu tidak harmonis hubungannya sehingga mempengaruhi psikologi. Karena kan manusia itu ya dilahirkan itu memiliki naluri ya. dan kebutuhan jasmani. Jadi ada dua kebutuhan jasmani dan kebutuhan naluri. Naluri itu ada Hmm, tiga, naluri Gorizatul Bako, Gorizatul Tadayun, Gorizatul Nau. Gorizatul Bako itu mempertahankan diri, Gorizatul Tadayun itu hmm, naluri beragama, dan Gorizatul Nau naluri seksual. Naluri untuk hmm, mempertahankan jenis spesies manusia. Ya, semua hmm, makhluk punya, apalagi manusia. Nah, kalau naluri ini, ya naluri seksual ini tidak disalurkan dengan benar, dengan sesuai dengan koridornya, maka yang timbul adalah keresahan di dalam diri manusia. Jiwanya akan menjadi resah, gundah gulana, depresi bahkan. Nah, ini kan bisa ya. disebabkan karena ketika hubungan antara suami dan istri atau keluarga itu tidak harmonis, Hmm, menimbulkan seorang istri atau seorang suami itu depresi karena nalurinya itu tidak tersalurkan misalkan. Atau yang oh, selanjutnya adalah faktor kemaksiatan dari diri seorang. Kalau tadi sekilas di berita juga disebutkan bahwa ada ancaman ya dari hmm, seorang yang dari Facebook itu kalau tidak mau melakukan akan disebarkan foto-foto ya mungkin dia punya foto-foto pribadi, foto-foto yang tidak pantas untuk diperlihatkan secara publik, kemudian bisa sampai ke dia, entah bagaimana caranya. Itu itu kan juga menjadi apa namanya permasalahan tersendiri. Kenapa seseorang itu bisa menyimpan foto yang tidak pantas, apalagi foto pribadinya? Apakah dia sengaja menyimpan buat pribadi atau dia sengaja memberikan kepada seseorang karena motif ekonomi tadi? Karena sekarang itu zaman digital, ya orang cari duit dengan foto aja. Ayo foto tolong ini dong kasih foto buka baju nanti transfer gitu kan sekarang udah mulai gitu tuh. Buka buka kerudungnya transfer 100.000. Ya buka bajunya transfer lagi 100.000. Buka semuanya 1 juta. Nah itu bisa menjadi senjata mematikan juga bagi orang yang haus akan harta, haus akan uang. Nah itu mungkin itu sementara. oke, itu dia tadi ya. Cukup banyak faktor-faktor yang bisa menyebabkan seseorang melakukan kejahatan yang sangat luar biasa tadi. Yang pertama ada faktor ekonomi, faktor juga naluri ya, dan juga faktor ketidakharmonisan dari keluarga itu sendiri. Dan ya tadi faktor kemaksiatan di mana dia tidak bisa mengontrol dirinya sehingga ingin melampiaskan nalurinya itu dengan berbagai cara termasuk hal-hal yang dilarang oleh agama pun dia lawan gitu ya dengan dia tadi melakukan eh, cabul kepada anaknya. Oke, Kang Majid, ini menurut Kang Majid ya, setelah kita mengetahui keadaan seperti ini,
Selain dari faktor tadi yang sudah dijelaskan oleh Kang Deddy, ada nggak faktor lain, penyebab lain, alasan lain, kenapa sih kok bisa orang tua itu sejahat itu kepada keluarganya sendiri, sejahat itu kepada anaknya sendiri, kok bisa gitu ya, di luar nurul lah, di luar nalar kita gitu loh, kok ada gitu loh. Kang Majid, ada nggak yang lain Kang, dari opini antum, selain tadi, silakan. Oke, melanjutkan ya. Menurut Ana itu salah satu faktornya adalah ketika dia apa ya stres gitu, dia depresi atas kerjaannya, atas permasalahannya gitu. Dia tuh pasti apa ya tanpa dia sadar itu orang terdekatnya lah yang melampiaskan dia gitu agar lebih tenang kayak gitu ya. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, jauhnya gitu ya, jauhnya keimanan di antara orang tua itu gitu. Misalkan dia sering nonton apa kan, misalkan nonton yang berbau apa kayak gitu. Jadi kalau kalau ketika ngelihat anaknya itu kayak gimana gitu, ya kayak terhipnotis. Makanya model-model yang kayak gitu, link-link kayak gitu tuh seharusnya nggak ada lagi yang bisa diakses. Sebenarnya tuh diakses itu bukan hanya apa ya orang-orang remaja ya, tetapi orang tua juga seharusnya nggak boleh gitu, nggak bisa gitu, nggak ada istilah 8 18 tahun ke atas, 22 tahun ke atas nggak bisa. Karena apa? Karena video-video tersebut itu yang membuat orang itu berhalusinasi dan yang namanya nonton kayak gitu ya, jadinya gorijanya tuh naik gitu kan. Dan untuk melampiaskannya tuh biasanya orang terdekat ya, nauzubillah min dzalik gitu. Jadi faktornya itu yang kedua. Yang ketiga itu memang adanya apa ya ketidakstabilan di dalam psikologis orang tuanya gitu. Contohnya misalkan dia eh ya namanya darah daging itu seharusnya kan nggak itu ya, nggak apa sih namanya, nggak tega atau gimana gitu. Dia tuh tega gitu. Berarti kan ada yang salah di dalam jiwanya gitu, kejiwaannya gitu. Hmm. Gitu. Ya Hmm. mungkin. Oke, menarik ya. Ini opini Kang Majid tadi, di mana yang perlu digarisbawahi adalah salah satunya yaitu tontonan ya. Bagaimana tontonan itu juga sangat mempengaruhi perilaku seseorang. Apabila seseorang itu menonton hal-hal yang seperti itu tadi ya, yang porno-porno misalnya, maka itu juga akan bisa menaikkan goriza dia, mendorong goriza dia sehingga dia ingin menyalurkan pada yang lainnya. Nah, oke, tentu kita perlu memberikan solusi ya teman-teman ya. Setelah kita mengetahui faktor penyebab atas segala kejadian ini, tentu kita perlu solusi agar di mana masyarakat yang menyaksikan video ini pun tahu apa sih solusinya atas permasalahan ini. Apakah murni 100% salah dari ayahnya? Apakah murni 100% kesalahan itu dari ibunya? Atau mungkin ada peran juga dari anaknya yang mungkin bisa ya salah satu menyebabkan dari orang tuanya yang jadi nafsu ke anaknya sendiri. Misalnya si anak ini, perempuan ini yang udah gede kok pakaiannya di rumah seksi-seksi misalnya, itu kan merangsang juga. Nah, bagaimana solusinya? Kang Majid deh, masih Kang Majid. Penasaran nih opini Kang Majid terhadap problematika umat ini, solusinya apa Kang Majid? Menurut Kang Majid, silahkan. Solusinya ya memang harus ditanamkan di keluarga ini adalah apa ya menjalankan gitu, menjalankan syariat yang benar kayak gitu. Karena apa? Karena kalau benar itu seperti halnya kalau misalkan bukan bukan hanya anak perempuan ya, anak laki-laki juga gitu harus dikasih tahu Hmm, gitu lah. Di dalam Islam itu kalau misalkan laki-laki seperti apa, perempuan seperti apa, dan kalau sudah besar, orang tua itu nggak boleh lagi tidur bareng
bareng sama anak-anaknya maupun Nah, laki-laki itu maupun dia. baik belum kayak gitu. Bisa solusinya seperti itu. Jadi Usia berapa orang tuh, tua Kang? itu Kamu tuh usia berapa anak itu sudah tidak boleh lagi tidur bareng orang tuanya? Usia berapa? biasanya usia-usia melajak remaja ya. Kalau perempuan itu udah kelas SMP kelas 3 tuh udah mulai dipisah. Anak kan udah mulai tumbuh ya. Kalau yang Ikhwan itu dipisah juga gitu. Dipisah karena apa yang yang dikhawatirkan itu menjadi incest gitu. Incest itu ya apa? Pernikahan saudara gitu. Gara-gara dia ngelihat kakaknya kok kayak gitu cantik sekali kayak gitu tuh bahaya. Kalau menurut Ana sih setelah balik itu udah harus dipisah kayak gitu. Ibu sama bapaknya di kamar, terus anak laki-lakinya di kamar sendiri, anak perempuannya di kamar sendiri. Itulah yang menjaga tuh. Solusi anak tuh seperti itu. Karena apa? Karena banyak sekali orang-orang di kita itu yang mengabaikan seperti itu dengan alasan ekonomi tadi yang dibilang ya untuk membangun rumah dan gimana gitu. Nah itulah salah satu alasannya mungkin. Ya, itu. Iya, itu dia tadi satu solusi dari Kang Majid agar tidak terjadi kejadian ini lagi, yaitu dengan cara bagaimana keluarga itu mengaji tentang Islam, terutama bagaimana eh, ketika sudah memiliki anak, kapan anak ini masih boleh tidur dengan orang tua, kapan anak kita itu sudah harus berpisah tidurnya beda kamarnya. Nah, itu idealnya seperti itu, aturan syariatnya seperti itu. Namun faktanya saat ini mungkin banyak dari masyarakat ya bagaimana mereka mungkin tinggal di tempat yang barangkali sulit untuk dipisah sehingga masih numpuk tuh bareng-bareng tidurnya gitu. Nah, ini juga Iya. akan menjadi salah satu tadi faktor ya, yaitu ekonomi. Namun demikian, jika memang faktanya seperti itu, kan kita nggak bisa tunduk pasrah dengan fakta yang seperti itu kan. Kita harus juga mencari solusi kembali. Bagaimana nih jika misalnya pengen pisah tidurnya, tapi kondisi rumah tidak memungkinkan, masa iya anak tidur di luar rumah, orang tua tidur di dalam? Kan nggak mungkin. Atau dibalik orang tua tidur di luar rumah, anaknya yang tidur di dalam, kan nggak mungkin ya. Nah, Kang Dedi, opininya dong, solusinya nih Kang. Terhadap kejadian ini, setelah kita tadi membahas faktor-faktor penyebabnya, tentu solusinya juga harus kita kaji, kita berikan opini kita kepada masyarakat. Silakan Kang Dedi. Ya, saya sepakat dengan solusi dari Kang Majid ya. Jadi memang harus utama itu dikuatkan imannya, ya. Hmm. Imannya itu harus dikuatkan, ya. Jadi apa namanya akidah ya itu adalah utama, gitu. Akidah itu utama agar kita itu bisa menjaga pertama diri kita, ya. Diri kita itu dijaga dulu, ya. Kemudian kalau akidahnya kita sudah kuat, ya, kemudian baru kita bisa menjaga lingkungan sekitar kita. Ini sebagaimana dari di Al-Qur'an kan disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang beriman, qu anfusakum. Ya, jagalah diri kalian. Jadi kita jaga diri kita dulu nih, ya. Kita perbaiki diri kita. Ini mungkin kajiannya itu mungkin eh, pra nikah, sebelum Hmm. sebelum nikah, ya, maka kita harus menjaga diri kita, menjaga akidah kita dan sebagainya. Kemudian kalau kita sudah benar-benar siap, ya, siap mempersiapkan diri, wah, kita sudah paham agama, sudah bisa mengerti tentang fikihnya berkeluarga kayak tadi disebutkan sama Kang Majid kan,
dalam berkeluarga tadi kalau udah punya anak sudah tahu fikihnya, kapan pisah kamar, kapan tidur sendiri, kapan apa namanya mandi sendiri dan sebagainya. Itu harus sudah dipahami. Kalau sudah paham itu barulah dia menikah. Baru sampailah ku anfusakum wa ahlikum, ya, dan keluargamu. Jagalah dirimu dan keluargamu. Kalau sudah nikah, ya, kita nggak boleh berhenti belajar. Belajar agama itu tetap terus. Karena nanti bab agama itu, bab tentang nikah itu, wah, panjang sekali, ya. Sampai meninggal juga masih bisa tuh dibahas terus itu. Karena wa ahlikum naro, jaga diri kita dan keluarga kita, maksudnya ajari keluarga kita dengan ajaran-ajaran agama. Jangan dibiarkan anak-anak kita bergaul dengan orang yang salah, ya, atau kemudian istri-istri kita atau anggota keluarga kita itu salah pergaulan, nggak ngaji, ya, maka itu sama saja menjerumuskan anggota keluarga kita, anak-anak kita, ya, keluarga kita untuk masuk ke dalam neraka. Dan ini adalah fungsi dari pertama, seorang suami itu harus pertama bisa menjaga, ya, akidahnya keluarganya, istri dan anaknya. Kalau sampai terjadi yang seperti tadi itu pencabulan, kemudian apa namanya, eh, gara-gara uang dia rela apa namanya menghilangkan naluri keibuannya, ya, berbuat jahat kepada anak kandung sendiri, itu menunjukkan pemahaman agamanya yang kurang. Orang yang beragama tidak mungkin tega melakukan seperti itu kepada anaknya sendiri. Ya, tapi ya, menjaga agama kalau kita sendirian juga nanti akan timbul masalah kalau masyarakatnya sekitarnya juga nggak ikut menjaga agama, maka juga kita harus mengajak lingkungan untuk sama-sama memahami agama, lingkungan yang memahami agama. Jadi masyarakatnya harus masyarakat yang paham agama. Kalau kita sebut masyarakatnya masyarakat Islami lah, gitu. Masyarakat Islam. Kalau sekarang kan masyarakat sekuler, ya, masyarakat sekuler itu nggak peduli sama tetangga tuh. Bahkan ada orang yang paham agama juga nggak peduli tetangganya. Pokoknya dia soleh sendirian lah, ibadah sendiri, yang penting sholat sendiri, yang ngaji sendiri anaknya. Tapi tetangganya jahat, tetangganya nggak ngaji, ya itu nanti akan bermasalah karena kita bertetangga, berteman dengan tetangga kita. Maka teman itu juga bisa menjadi pengaruh buruk buat kita terutama. Kalau sudah masyarakatnya masyarakat Islam, ya, masyarakat Islam juga ada syaratnya nanti, ya, nggak sembarangan bisa disebut masyarakat Islam. Ya, kalau masyarakat saja Islam, maka itu juga belum cukup karena yang paling utama, benteng utama itu negara sebenarnya. Jadi negara, ya, fungsi negara kalau kemarin kita bahas itu adalah salah satunya hifdzul mal, hifdzud din, yang menjaga agama, hifdzun nasal, menjaga nasab keturunan. Itu kalau sudah bapak mencabuli anaknya, coba gimana nasabnya itu? Keturunannya hancur semua itu. Ya, ya, karena negara juga tidak terlalu peduli terhadap hal itu. Negara abai. Tadi disinggung sama Kang Majid, tayangan-tayangan yang tidak senonoh, ya, dalam kutip PORNO itu kan gampang sekali diakses tuh, ya, di TikTok juga gampang, Instagram juga gampang, X, Twitter juga sangat mudah sekali untuk saat ini. Bahkan tidak terbatas usia. Itu berarti padahal yang bisa memblokir itu semua adalah negara, salah satunya Kominfo. Malah malah dapat berita Kominfonya suka nonton juga. Waduh, repot ini kalau negaranya kayak gini. Ya, jadi akan kacau kalau kita menjaga sendiri. Harus komplit gitu semuanya. Baik diri sendiri, lingkungan masyarakat, bahkan negara juga harus ikut turun serta itu menurut saya gitu. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Deddy tadi atas opini yang berupa solusi yang sangat komprehensif sekali. Ada 3 poin penting. Yang pertama adalah bagaimana membangun ketakwaan secara pribadi, baik itu pribadi terutama dari suaminya, ya, di mana suami ini memiliki tugas untuk bisa memberi
mengajarkan juga kepada suami istri dan anaknya ya tentang akidah, tentang keimanan, kemudian di lingkungan masyarakat ya, masyarakatnya juga masyarakat yang bertakwa, dan diakhiri dengan bagaimana negara yang juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tiga pondasi di mana jika ini tiga-tiganya ini nih baik dari individu, masyarakat dan negara sudah bisa sesuai dengan syariat Allah, syariat Islam, insya Allah kita akan merasakan keberkahan seperti halnya dulu dirasakan oleh saudara-saudara kita di masa Nabi Muhammad SAW, di masa Khulafaur Rasyidin, di masa kekhilafahan setelahnya, itu bagaimana mereka benar-benar merasakan indahnya Islam ketika Islam itu diterapkan di semua lini kehidupan, baik itu secara pribadi, masyarakat, ataupun bernegara. Oke, itu dia opini kita pada kesempatan malam hari ini. Pada kesempatan ini semoga bermanfaat untuk kita dan juga untuk teman-teman semua yang menyaksikan video tayangan ini sehingga Amin. dapat semangat kembali, bangkit, jangan terpuruk walaupun dengan kondisi apapun yang menimpa diri kita, kita harus tetap kembali bangkit dan mulai menyadari problem-problem dalam kehidupan ini dan kita segera untuk action mencari solusinya baik secara pribadi ataupun bersama-sama. Tentu tidak bisa kalau sendiri-sendiri, tentu harus bareng-bareng gitu ya. Harus bareng-bareng. Maka dari itu silakan teman-teman di luar sana yang mungkin belum mempunyai kawan ya, masih menyendiri gitu ya, ataupun sekalipun punya kawan tapi kawannya kok malah mengajak kepada kemaksiatan, yuk segera hijrah, cari kawan-kawan yang dapat mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin ya teman-teman opini kita pada kesempatan ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Sampai jumpa di opini-opini kita berikutnya. Insya Allah kami akan lebih sering lagi ya untuk tayang agar bisa memberikan opini yang bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.